Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Kalau di Polda ini ada perintah Kapolda yang harus diulang-ulang bacanya tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kematian, berarti mati mau-mau. Padahal mati itu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolda, dari yang berarti. Oh, kita mati jadi lihat itu Kapolda mana ini semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya, karena mau atau tidak pasti mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan lagi perang. Ya, tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Kejar anak sekolah, kau melanggar, kau melanggar ini. Saya lihat, kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi ikut. Ayo, ada yang begitu? Dulu sebelum kita lanjut ini, gaspol ini atau rem-rem? Serius bos. Gaspol atau rem-rem? Gaspol sudah perjanjian ini ya. Nah, yang bisa membuat kita mati dalam keadaan mati kekafiran bukan berzina, ya, bukan karena kita korupsi, tapi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir baru saja kita makan uang haram. Alhamdulillah misalnya. Itulah sebabnya ayat ini selalu diulang-ulang. Dan kita paling punya peluang mendapat uang haram. Kita baik Pak, tapi datang rempet-rempet. Tolong Pak. Tolong. Yang ketawa, saya serius ini. Ya kan? Kita baik Pak. Insya Allah kita tidak tergoda. Tapi datang lagi teman SMA kita. Yang teman SMA kita dari kecil kita bersahabat. Kemudian waktu kita sekolah lagi dia banyak bantu kita. Tiba-tiba datang bermasalah. Pasti goyang kita punya. Makanya kita harus menghindari diri dari makanan dan minuman yang haram. Kita baik Ustaz. Istri yang datang lagi kompor. Pakai kursikat di situ, pakai air. Makanya ayat ini selalu diulang-ulang. Ayat ini Jumat kita dengarkan.
kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ada orang KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Kenapa? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Waqala ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan masyarakat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Kalau ceramah seperti ini ada setan nggak di tengah-tengah kita dulu? Kira-kira ada setan di tengah-tengah kita dulu? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa itu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggeser. Ada setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu ya, simpan dulu. Sebentar kita lanjutkan lagi. HP sebentar ya. Sebentar aja saya ceramah nih. Jauh-jauh saya tinggalkan Makassar datang ke sini untuk menghargai budaya. Bukan saya batalkan acara di sana, tapi saya geser waktunya. Ya, jadi simpan dulu HP. Selama itu pegang HP, selama itu pasti godaan setan. Lihat layarnya. Ya. Nah, mana ada yang saya di Makassar pagi ceramah, tiba-tiba ada yang duduk di belakang saya. Baru saja saya ceramah ada orang belakang saya. Ternyata diambil HP-nya, sip. Baru dia tulis latar belakang Dasmat Laki. Saya tidak di background. Coba lihat tadi ya, coba lihat tadi. Selesai ceramah ini, ucap-ucap Ustaz, saya tidur Ustaz. Bukan Ustaz, kamu Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hati biar ulang 10 kali, bukan yang kabur. Simpan dulu ya, sebentar kita lagi ya, simpan dulu HP ya. Wa qala ila bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10? Cacat tuh. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa kira-kira itu? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu bisa gitu. Tapi ini banyak bersamaan jatuhnya dan laju. Tidak bisa dihitung, banyak betul. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di aula Polda Bengkulu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Bapak kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, ada yang tahajud tadi malam? Ada? Tidak ada. Tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis? Ada Senin Kamis? Jarang. Tidak bisa memperbanyak amal dengan tiap tahun umroh, susah dapat izin. Tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, susah dapat rezekinya. Maka kalau itu tidak bisa dilakukan, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini.
manfaatkan berselawat bareng-bareng karena di situ banyak pahala yang Allah berikan. Maka saya mau ajak kita selawat, boleh Bu? Boleh? Saya mau dengar dulu mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu bayangkan. Bisa? Ayo, ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Kita dengar dulu ibu-ibu, termasuk ibu-ibu anggota keluarga. Ya? Ya. Salatullah salam. Ayo di belakang. Temanya sama Pak. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi. Semua temanya kalau maulid pasti itu. Tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana Bapak mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi makan kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi makan? Kita
kita dengar ceritanya kembali, sehingga apa? Kita bisa meneladaninya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari Maulid. Oke, saya mau tanya, ada ibu-ibu saya kasih hadiah, bapak-bapak dulu, Pak, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Ayo angkat tangan. Apa ya? Bapak lihat semua. Siapa? Siapa? Siapa nama anak pertamanya Nabi? Pas salahnya. Mempermalukan Polri. Mestinya kan siap salah. Ayo. Ayo. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Siap salah. Ayo. Lalu kita, Pak. Andai saja ada Nabi di sini yang memperjuangkan kita, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, yang telah memisahkan kita antara hak dan batil. Lalu kita tanya, siapa anaknya Nabi? Tidak ada yang tahu. Apa Nabi tidak kecewa? Ayo, saya tanya, berapa istrinya Kapolda? Woi, berapa? Ayo, berapa? Satu, dalam Kapolda ada pensiunnya. Nabi kita tidak tahu sejarahnya. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi? Ayo, ibu-ibu, berapa anaknya Nabi? Berapa? 7. Karena semua bilang 7 tidak dapat hadiah. Ayo. Makanya ibu-ibu ini perlu kita peringati Maulid. Tujuannya supaya kita tahu sejarah. Saya dulu dari kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya dengan Nabi. Ibu saya sambil cuci piring, nyanyi lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lanjutnya, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal, Mak? Di Bengkulu atau Jayapura? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapoldanya atau Kapoldanya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih, Mak? Pencipta alam semesta. Kita tahu Nabi lahirnya tahun apa? Zaman jahiliyah. Siapa bapaknya kita tahu dari lagu itu. Siapa ibunya kita tahu dari lagu itu. Bahkan sampai akidah pun ada dalam lagu itu. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu dari sebaik lagu itu. Kita bisa tahu sejarah. Itu lagu zaman dulu. Lagu ibu-ibu zaman dulu. Apa lagi ini? Yuk. Apa sudah itu? Yuk. Beleng-beleng. Apa sudah itu lagu ini? Apa yang dapat dari lagu itu? Putar ke kiri. Olahraga kita sekarang sudah menyalahi fitrah wanita. Apa dilarang wanita olahraga? Tidak dilarang, tapi jangan campur-campur. Maka kalau keluar di depan, bapak-bapak polisi di belakang, roknya sempit, baru ibu-ibu
pukulan begitu. Dari saya ke anak saya namanya Ece. Saya jadi lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Dari kecil dia sudah tahu, oh anak Nabi saya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu yang saya ajarkan anak saya. Kalau anak-anak ibu milenial tidak pernah mengikuti maulid, apa lagunya kepada anaknya? Nah, la 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 la. Disambunglah anaknya menyanyi pula anaknya. Ulang-ulang ku berbadan luar. Ya, nah ini tujuannya maulid. Kita kenal lagi sejarah Nabi supaya kita mencontohnya. Jadi hukum maulid ini terjadi ikhtilaf. Apa yang dimaksud ikhtilaf bapak-bapak polisi? Ikhtilaf itu terjadi perbedaan pendapat ulama fikih. Ada yang mengatakan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada yang mengatakan halal, silahkan, tapi tidak ada yang mengharamkan. Yang mengatakan itu bid'ah, tidak pernah sama Nabi dan para sahabat. Betul, Nabi tidak pernah melakukan maulid, sahabat tidak pernah melakukan maulid. Kenapa? Karena ingatan sahabat masih segar, masih dekat dengan Nabi. Baru beberapa tahun wafatnya Nabi, baru 10 tahun sama Nabi, masih segar ingatan para sahabat karena mereka ini bergaul langsung, terlibat langsung dengan kehidupan sehari-hari Nabi. Jadi tidak perlu mereka diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 lebih, jaraknya sudah tahunan, jaraknya sudah 1000 tahun lebih, maka perlu lagi kita ceritakan kembali. Inilah disebut maulid. Ada yang mengatakan maulid bid'ah, dia tidak lakukan maulid, tapi dia lakukan apa? Ceramah namanya sirah nabawiyah. Itu namanya casing beda sama isinya. Jadi kalau Anda tidak mau maulid, silakan, kami hormat. Tapi tolong juga hargai yang maulid. Enak kan? Yang maulid, silakan maulid. Yang tidak mau maulid, silakan. Jangan saling mengatakan sesat, bid'ah. Kalau alasannya tidak pernah pada sama Nabi, maka ngaji model alif bata itu juga bid'ah karena tidak ada pada sama Nabi. Alifan begitu. Tidak pernah ada pada sama Nabi. Bata. Metode ikrar mana ada sama Nabi. Kalau begitu ceramah tidak usah pakai baik. Kenapa? Karena pada zaman Nabi tidak ada baik. Maka yang baik mari saling memahami. Tuh makna gerakan ini. Yang kedua, perlu kita ketahui dulu. Nabi itu Pak, usia berapa bulan dalam kandungan wafat bapaknya? Ada yang tahu? Ayo, ada? Berapa? Rasulullah itu wafat dalam kandungan ibu, dalam kandungan ibunya sudah wafat bapaknya usia 6 bulan. Lahir, baru 2 hari diambil oleh ibu susunya. Kemudian
Kemudian diambil Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru kembali. 4 tahun Rasulullah usianya, diambil kembali ibunya. Usia 6 tahun Nabi dibawa ziarah ke makam bapaknya. Jalan kaki. Ya, pulang dari ziarah kubur di sebuah desa bernama Abwa, wafat ibunya. Berarti usia 6 tahun sudah yatim piatu. Masalah demi masalah beliau dan beliau. Sebelum usia 40 tahun beliau dimuliakan. Sampai orang-orang Mekah pada saat itu karena senangnya sama Nabi, karena kagumnya sama akhlak Nabi, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi setelah usia 40 tahun dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka hampir seluruh penduduk Mekah memusuhi beliau. Kenapa beliau dimusuhi? Karena beliau membawa misi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara raja dengan budak, itu dihapus. Oh, marah bangsawan. Wah, ini ajaran Muhammad bagaimana ini? Kita sudah bisa gak dapat posisi di kerja ini. Wah, bahaya nih kalau nampak kita naik nih, gak bisa diajak kerjasama ini. Maka Nabi ketika sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mulai dimusuhi. Makanya bapak-bapak polisi ketika sudah mulai menjadi orang baik, pasti mulai dimusuhi orang. Kalau bapak jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, lurus mengamalkan namanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, betul-betul mengamankan tribrata. Usaha orang-orang jahat mulai bersekutu. Mana yang dijatuhkan dia? Di mana jatuhkan? Kalau dia terus jadi pejabat di sini, habis kita. Begitulah Rasulullah. Maka ketika bapak banyak musuhi, hakul yakin bapak orang baik. Tapi yang namanya Kapolda, Kapolres, ibarat dia budak, banyak semut akan datang. Boleh semut datang, tapi ada akhir baru di sekelilingnya. Apakah sekelilingnya kamu baru ini adalah agama? Kalau agama tidak ada, maka bapak akan sesat dalam jabatan. Di pentingnya acara seperti ini mengingatkan kembali. Makna pertama dari Maulid ini, Nabi dari kecil, dari dalam rahim sudah wafat. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Itu dulu hikmah pertama. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Begitu juga polisi. Apa di sini tidak ada masalahnya? Ada di sini yang tidak ada masalahnya? Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ada di sini yang tidak ada masalahnya? Oh, saya lihat ini bukan penuh masalah sebenarnya. Mana tidak ada masalahnya? Ustaz, bapak pikir saya tidak ada masalah? Besar masalah saya, Pak. Salah satu masalah saya mau kawin lagi takut sama istri. Istri itu masa Ustaz takut sama istri? Bukan, saya tidak takut sama istri saya, cuma istri saya lebih berani dari saya. Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh sederhana. Bapak-bapak polisi, waktu tamat SMA seperti yang mengaji tadi. Nah, mumpung saya ingat, yang tadi ngaji ini pasti banyak lagi yang celah. Hilang suaranya. Sudah dapat mengaji di sini. Kalau qari yang kerjanya memang ngaji, salah itu baru bisa. Aduh, apa sih? Polisi bos ngaji, hilang suaranya. Wajar, Pak. Memang profesinya polisi bukan qari. Lebih banyak yang benar daripada yang salah tadi. Itulah manusia, carinya yang salah. Saya tadi aja lewat, ada yang gosip saya. Itu juga bajunya waktu di YouTube.
Itu kalau pangkat seperti itu dari SMA, kira-kira bisa nggak jadi Kapolres? Bisa juga Ustaz, tapi lama dan siksa. Ya. Nah, coba waktu SMA Bapak mendaftar SPM, Sekolah Pendidikan Polisi, ya kan? Apa masalah sebelum masuk? Mau lulus kan? Gerilya ke kanan. Sudah lulus, selesai masalah? Selesai masalah? Belum. Pendidikan selesai. Sudah dapat pendidikan selesai masalah? Belum. Masalah baru apa? Penempatan. Tempat basah. Hati-hati tempat basah ketenggelam. Tidak ada orang tenggelam di tempat kering. Ayo. Nah, sudah dapat tempat seperti itu, selesai masalahnya? Apa? Belum. Mau sekolah. Sudah sekolah selesai masalahnya, penempatan lagi. Sudah penempatan selesai masalahnya, tidak. Mau lagi dapat Kapolres. Sudah Kapolres selesai masalahnya, tidak. Mau Polres. Sudah Polres selesai masalahnya, mau bintang. Sudah bintang selesai masalahnya, wah Kapolda dong. Sudah Kapolda selesai masalahnya, Kapolda dong. Sudah Kapolda selesai masalahnya, tidak. Pensiun. Itu di polisi. Coba kalau di sipil, sarjana. Waktu dia kuliah apa masalahnya? Mau sarjana, ujian skripsi berat itu. Kalau dapat ujian sudah atletik hancur kita. Mana saya ini kasihan kok belajar sarjana lain. Oh, Ustaz. Ya saya kalau kau perbaiki ini dulu. Sudah selesai sarjana, selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai pemerintah Kota Bengkulu di kantor wali kota. Selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, belum. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, belum. Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya, 2 periode dong. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, belum. Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai, mau 2 periode. Selesai 2 periode, selesai masalahnya, tangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Nah, itu berkaitan kerja, berkaitan rumah tangga. Bapak-bapak, istri cantik, kira-kira bukan masalah. Masalah Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah lagi. Ya, berarti bagus Ustaz kalau jelek istri. Suaminya cakep, istrinya jelek. Bagus. Kita lagi yang bagus sama istri dihina. Itu kan bukan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai istrinya, Pak gimana kau Pak? Saya sudah sampai. Dan jadi saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti kalau begitu bagus kalau tidak ada istri. Oh, masalah juga Pak. Berarti banyak bagus kalau banyak istri. Jangan coba-coba bos. Apalagi kalau polisi dan kena kopropam. Jangan coba-coba. Maka bapak-bapak polisi memang poligami boleh, halal, tapi syaratnya mampu. Gak boleh sembarang, syaratnya ketat. Apa syaratnya bapak-bapak polisi? Mampu, mampu, tidak ketahuan. Itu. Ketahuan Ustaz. Nah, mampu kedua, yakinkan istri supaya dia tidak lapor. Itu mampu meyakinkan istri. Ternyata semua tidak mampu, jangan bikin macam-macam. Syukuri apa yang ada. Apalagi pergi selingkuh.
Maka Nabi ketika ada masalahnya dan kita ada masalah, bedanya cuma solusi menghadapi masalah. Nabi ada masalahnya, beliau pegang janji Allah. Ista'inu bis-sabri was-sabar. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang selesaikan masalahmu Pak Polisi. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang aturkan kau jadi Kapolres. Sabar, perbaiki salatmu. Saya yang jadikan kau kompes tanpa ada campur tangan manusia. Itu jadi Allah. Kalau sabar, sabar. Kalau Bapak tidak sabar, tidak sholat dari polisi, betul Bapak kompes, tapi siksa kiri kanan. Tapi Bapak punya kombes tidak dihormati sesama manusia, dihormati hanya anak buah. Bapak punya kombes tapi harta yang Bapak dapati habis tak bekas. Tapi kalau Bapak sabar, sholatnya baik, betul tidak punya jabatan tapi hidupnya tenang. Tapi kalau menghalalkan segala cara dapat jabatan, begitu pensiun, tidak ada yang menggait dia. Semua penyakit boleh tumbuh. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan lemak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus, duitnya 2 miliar doang. Pergi rumah sakit tadi yang gantar, dia pegang sendiri kan tetenya. Maka ketika ada masalah dalam jabatan kita, ada masalah dalam karir kita, kita mau raih, ayo gunakan saja salat, sabar. Sudah tempuh di ujian, kita sudah tempuh ujian, sudah minta tolong untuk orang, minta didoakan, minta disampaikan melalui SMS pimpinan kita. Ternyata tidak terkabul, hakul yakin berarti itu yang terbaik buat kita. Jangan lagi sangka buruk. Saya contoh sering saya sampaikan. Amat isi maka saya datang polisi. Akabri waktu itu. Mau akabri penerbang. Karena ada orang di kampung saya, akabri juga Pak. Kalau pulang kan banyak 88-nya. Dia pakai itu. Saya bilang saya juga daftar. Begitu saya daftar tidak lulus. Kenapa? Cender. Tidak cukup tinggi. Tapi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ke Ambon ceramah di situ, ketemu Wakapolda waktu itu di Ambon. Saya lihat fisiknya beda-beda saja saya. Bisa jadi kok bisa jadi Wakapolda? Beda-beda saya. Kerjanya dari Kapolda. Berarti ukuran tidak jadi masalah kalau Allah yang menghendaki. Bapak tidak usah cemas. Kalaupun tidak lulus, yang terbaik Allah kasih. Waktu itu kawan saya lulus, sekarang dia hanya punya 2 bunga di sini. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah kita pakai bersama. Urusan saya. Coba kalau saya jadi polisi, tentara waktu itu. Sekarang mana ada yang kasih tepat pesan saya? Maka ketika Bapak sudah seleksi, sudah lakukan sesuai protapnya, sudah lakukan sesuai ikhtiarnya, Allah tidak kabulkan apa yang Bapak minta. Percaya apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Allah Maha Tahu. Tidak usah terasa kusut. Apalagi sampai salah-salahkan istri ini gara-gara kau dan blok istri tidak tahu apa-apa di bawah. Langsung istri ngomong kau tahu dong kenapa kamu kawin sama saya? Hancur. Maka, ketika ada masalah bapak-bapak polisi, tidak usah menghalalkan segala cara, tidak usah siksa apalagi sampai merusak struktur dan tradisi di Polri. Lebih baik aku yakin Allah kasih yang terbaik. Baik sampai. Ya? Ada masalah,
Ista'inu bis-sabri was-salat. Sabar berbagai sholat. Allah yang selesaikan masalah. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Periksa sholat Bapak. Barangkali tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asal lagi. Kita sholat dulu. Tidak ikhlas bos. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi cari muka sama Kapolda. Kalau Kapolda datang berjamaah, ambil depan. Cari muka sama manusia capek Pak. Mending cari muka sama Allah. Ya? Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Sholatnya kayak tidak semangat betul. Bapak ketemu aja komandan rapi. Posisi siapa? Siap. Si komandan. Apa dia? Mohon izin cerai komandan. Kenapa sih? Gak tahan komandan. Sudah berapa tahun kau menikah? 5 tahun komandan. Wah! Kau tahu kenapa saya ikut kau? Tidak komandan. Kamu baru 5 tahun sudah tidak tahan. Saya 20 tahun tidak pernah cerai 2 tahun. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara. Saya sudah sholat Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi apa sudah betul yang itu diajarkan? Sholatnya kayak orang Allahu Akbar. Kenapa? Panas Ustaz. Boleh tapi kira-kira poluan kalau menghadap Kapolda pakai begitu. Boleh. Ditempelin kau sampai ke Kapolda. Iya toh? Masa dia jenderal Muhammad. Iya toh? Ada juga bapak-bapak nanya sama saya, Ustaz boleh tidak sini? Jalan orang sholat. Boleh tapi tidak berhadap namanya. Boleh sah sholatnya, tapi itu menunjukkan Bapak tidak serius ketemu Allah. Baik kalau Bapak orang khusus, tidak pakai celana dalam. Nah, maka kalau hidup kita sekarang terlalu banyak masalahnya dalam pekerjaan kita, ayo evaluasi salat Bapak-bapak polisi. Ini penting sholat Pak, penting. Saya kasih contoh. Pak Kapolda bintang 2, belum punya judan, ya kan? Punya judan kan? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil judan, ajudan, itu judan biar lebar-lebar, makan kacang. Ajudan, siapa? Siapa itu? Kalau kamu itu punya dia makan Pak, siapa itu? Kira-kira ajudan kalau dipanggil jenderal, ajudan, tunggu dulu jenderal. Berani kamu bilang tunggu dulu deh. Bilang kamu injak-injak orang lalu. Ajudan, Bapak nggak lihat saya sibuk. Coba Bapak, itu manusia. Padahal jenderal ini ada pensiunnya. Lalu begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita katakan tunggu. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas sholat, Kapolres, Wakapolres, Dir, semua kasat sini kamu, saya ajak kamu, hayya 'alas sholat, sini sholat. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhan
hikmah ketiga. Rasulullah pernah suatu ketika lama pergi dakwah, pulang dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu senangnya datang suaminya, Aisyah yang biasanya menyambut di pintu, ini Aisyah datang ke perbatasan Madinah, datang menyambut lagi. Senang betul. Begitu sampai rumah, Aisyah senang betul, dibikinkanlah suaminya teh. Kasih. Saya kasih contoh ya. Contoh aja, bukan contoh jangan kau hati. Aisyah kasih dulu. Itu kelebihan Rasulullah, laki-laki romantis. Beliau kalau minum, bismillahirrahmanirrahim. Diberikan istrinya. Hebatnya, di mana beliau minum, kasih istrinya. Misalnya Aisyah minumnya di sini, Rasulullah minum lagi di sini. Contoh, saya bilang, minum Rasulullah di sini, anak di sini. Bekas bibirnya istrinya yang diminum. Bekas bibirnya istri. Kira-kira Pak Polisi kalau bekas bibirnya istri diminum, bau betul menunggu. Rasulullah. Tapi pada saat itu, hari itu, Rasulullah menempuh tunggu giliran Aisyah, kok tidak dikasih. Aisyah mulai penasaran, kenapa tunggu giliran diberi? Minum lagi kedua kalinya, tidak dikasih. Minum ketiga kalinya, tidak diberikan. Akhirnya Aisyah nyindir, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu air di luar? Akhirnya terpaksa Rasulullah memberikan istrinya. Diminum. Pas diminum, langsung Aisyah tumpahkan itu. Ternyata Aisyah begitu gembiranya, salah resep. Garam dan gula. Kenapa Rasulullah tidak memberikan pada saat itu? Karena Rasulullah tidak mau mengecewakan istrinya. Rasulullah tidak tahu supaya istrinya tahu ini. Kenapa selalu dia jaga perasaan. Coba kalau bapak-bapak habis memimpin demo, maki-maki, tegang, bahan disiram, akan punah sampai kasih salah resep. Apa yang tidak bapak? Begini kamu. Itulah Rasulullah. Maka pantas Rasulullah itu 11 istri beliau, 11 istri beliau. Berapa Pak? Berapa? Berapa itu? Berapa itu? Boleh itu tidak seperti poligami, tapi itu tidak boleh mencela, menghina orang yang poligami. Boleh itu tidak seperti itu. Kata istri saya mamanya Cik, saya sih setuju aja poligami, tidak apa-apa, yang penting bukan suami saya. Jangan mencela ibu ikhlaskan suaminya masuk poligami, itu dapat pintu surga. Kalau sudah bilang ibu itu banyak jalan menuju surga, saya bilang memang banyak, tapi macet. Kalau polisi lalu lintas lagi banyak macet. Tapi apa kata ibu? Biar macet, yang penting sampai Ustaz. Tidak bisa memang kalau ibu jadi komplain, jadi tersangka. Nah Rasulullah itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satu pun istri beliau mengatakan saya nyesal nikah sama kamu ya Muhammad. Bahkan kau tahu Khadijah ketika beliau sakaratul maut, baju yang dipakai 8 kali tambal. Tahu tambal Pak? Tahu? Tahu kita tambal?
ambil kain, tambal. Padahal Khadijah sebelum menikah sama Rasul, janda terkaya di Mekah, paling kaya di Mekah, disegani bangsawan. Tapi ketika beliau sakaratul maut, Khadijah waktu itu usia 65 tahun, selisih 15 tahun lebih muda Nabi. Tambalan ke-7 itu masih pakai kain. Tambalan ke-8 pakai pelepah daun kurma karena Nabi sudah tidak punya kain. Lalu Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah sini dulu nak. Kenapa, Ma? Tolong kau sampaikan kepada bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dipakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafannya Rasulullah itu dari serban, saya terhindar dari azab kubur. Coba, terkaya dan setelah menikah dengan Rasulullah, miskin karena habis hartanya untuk bantu dakwah. Maka ibu, jangan justru memeras suami supaya setelah jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolsek, malah ibu memaksa suaminya dapat harta. Tapi kalau ibu menjadi orang terhormat, justru harta yang ibu miliki membantu suami untuk mendapat kaya, bukan justru kaya yang Khadijah habis harta. Lalu Nabi mendengar, karena rumah Nabi itu kecil. Nabi mendengar, mana ente saya mati Rasul. Lalu Khadijah berkata, minta ke bapakmu. Mendengar ini Fatimah berkata, Bunda aja yang minta sama bapak. Ibu aja, Bunda aja yang minta sama bapak. Dengar kata Khadijah, anakku, saya malu minta sama bapak. Habis hartanya untuk bantu Nabi, minta kain serban, malu. Kira-kira bapak-bapak masih ada istri di sini yang malu minta sama suami? Yang katakan Pak, bukan diminta Pak, dicuri. Coba Khadijah, pada saat itu turun malaikat Jibril. Kagum malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Karena Jibril tidak bisa bicara sama Khadijah, karena Jibril itu hanya bisa berbicara kepada Isa, kepada para nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Apa tidak bangga? Ibu, salam dari Allah. Saya saja bukan dari Allah, dari Kapolri, dapat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di Instagram, di WhatsApp. Pulang kampung saya kasih lihat semua sepupu di kampung. Kapolri, tidak rasis. Itu baru manusia. Saya sudah bangga. Di mana Allah yang bikin salam? Sampaikan ada salam dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril juga menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membangunkan istana dalam surga. Subhanallah, istana dalam surga. Sudah surga, nikmat, tambah lagi istana yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari jamrud, safir? Kenapa terbuat dari mutiara? Ternyata menurut para ahli tafsir hadis, karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu tahu sifat mutiara? Tahu Bu? Tahu mutiara kan? Itu mutiara itu hidupnya di dasar laut, ya kan? Perutnya kan lembut, lalu masuk pasir. Bayangkan, perut mutiara daging lembut itu ketemu pasir. Kita aja pun ada pasir dalam perut kita kan, ya kan? Mutiara ada pasir. Apakah mutiara? Tidak. Dia tutup cangkangnya, pasir itu dan batu-batu kerikil itu dia tutup, dia kelola. Setelah itu dia keluar, dia buka cangkangnya. Dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir laut itu, apa yang keluar?
mutiara. Maka Allah sediakan istana dari mutiara. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengeluarkan rahasia keluhannya kepada orang lain. Ini ibu-ibu bayangkan. Ada masalah, jangan di-share. Ini ibu bayangkari Amerika, bukan Indonesia. Bayangkari Amerika. Ada masalah. Satu Polda tahu. Tak kusangka kau begitu. Bagi suaminya tugas update status kesekian baru. Langsung di-share temannya, boleh juga itu diganti. Andai kau begini, itu terima lamaran, apalagi dia, aku sudah punya anak 2. Maka begitu ada masalah, teladani Rasulullah dan istrinya, jangan pernah cerita masalah itu ke orang lain. Bapak-bapak polisi bertengkar sama istri, tak usah cerita sama komandan. Memang komandan bisa memberikan solusi? Belum tentu. Dia juga ada masalah dengan istrinya. Mana ada di komandan? Pak polisi katanya itu kan semua takut sama istrinya. Iya tuh? Iya. Mana ada polisi yang tidak bilang, sebenarnya kami Ustaz bukan takut sama istri. Cuma ini istri kalau marah melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Coba. Jadi kalau ibu mau belajar hamil hingga maulid, ada masalah, lebih baik ngadu kepada Allah. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, ngadu kepada Allah. Ngadunya bagaimana Ustaz? Doa. Saya sudah berdoa Ustaz 6 kali, kadang-kadang saya berdoa 1 jam. Bahkan sehari itu belasan kali saya berdoa. Kenapa doaku tidak dijawab Allah Ustaz? Karena ibu berdoanya di status, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Sibuk betul itu, Tuhan membaca statusmu. Minta tolong kepada Allah, itu gampang ketemunya. 24 jam bisa ditemui. Bapak mengadu sama Kapolri, ribet Pak. Belum tentu bisa makan seperti ngadi tadi, bisa ketemu langsung sama Kapolri. Bisa sih bisa, tapi ngantri berbulan-bulan. Pas sudah tiba saatnya pensiun. Iya, tapi ngadu kepada Allah. Allah hadir di pagi hari ketika baru bangun sholat subuh. Gelisah tengah hari, Allah panggil kita, ayo sini kau ngadu dalam sholat zuhurmu. Sore hari belum selesai, Allah panggil lagi, cuci mukamu menghadap ke masjid ini dalam sholat asar. Ternyata sudah sholat asar, masih juga pening pikiran, Allah panggil lagi, sini mari. Hayya alal falah, sini kamu, saya kasih kau kemenangan. Itu hayya alal falah. Maghrib. Ternyata belum selesai, Allah lagi panggil hayya alal falah, Isya. Tengah malam tidak bisa tidur, Allah kasih bonus spesial. Wa minal laili fatahajjad bihi. Salat tengah malam itu bonus khusus. Ibu-ibu ada masalah, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek. Engkau maha pelihara suami saya. Engkau maha melindungi suami saya. Tidak mungkin aku bisa menerima kenyataan ini tanpa pertolongan. Maka bantu dan tolong saya. Ya Allah, Engkau yang maha lindungi suami saya. Engkau yang maha menjaga, jaga suami saya. Tidak mungkin saya bisa awasi HP-nya. Saya periksa HP-nya, ternyata ada 3 HP-nya. Percaya. Semakin kita awasi suami, semakin pintar dia. Saya ajarkan, saya pengalaman. Sekarang aja, kan ada kawan saya cinta monyet di kampung. Setelah dia lihat ceramah saya viral, dia selalu menelpon. Gak enak juga saya terima, jaga perasaan mamanya istri saya kan. Saya mau terima, gak enak perasaan istri. Tidak terima, nanti dia bilang sombong, mak kita satu kampung. Mau di blok, gak enak. Terpaksa aku tulis di situ, namanya menjual batu bata. Begitu saya lagi di rumah bunyi Pak,
ibu-ibu hati-hati ya. Jadi kalau dia tulis Kapolda, belum tentu itu Kapolda. Itu kalau itu terlalu mengawasi. Karena kami ini laki-laki yang sangat dibutuhkan laki-laki adalah kebebasan. Jangan baru 10 menit kasihan suami di luar rumah sudah telepon. Di mana kau? Di mana kau? Memang ingin nak jadi suamimu. Dah gampang itu saja jadi suami. Coba dia kirim kamu ke polisi kasihan. Coba dia kira-kira Rena dari polisi masuk aja ke warung kopi kasihan. Itu kontraktor temannya masih dicurigai. Datang lagi kita ditraktor. Coba itu polisi. Di jalan yang disuruh asap, menyumbang aja masih dicurigai. Sampai di kantor dimaki-maki sama pimpinannya. Dan siap salah pada. Jalan macet sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang tu goblok, kenapa tu tidak kawan? Mana mau dilawan lagi apa pula? Ya goyang, nggak gampang. Dan ini bersyukur punya suami jadi polisi, sehingga dia punya predikat bayar kari. Polisi yang mau bukan barangkali kalian kali tapi garis turi. Garis turi Republik Indonesia. Ya? Nah, maka ibu-ibu bagaimana? Istri Nabi, kata Nabi, kalau kalian mau menguasai hati suamimu dan dia tidak akan macam-macam, pikirkan terus gitu. Satu kata Nabi, buat matanya senang. Artinya apa? Sebaik-baik penampilan seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Jadi begitu suami mau datang, ibu dandan. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Dan saya senang baju merah, Ustaz, untuk menyenangkan suami, pakai. Suami senang cukur laki-laki, cukur seperti itu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini kami yang sampaikan supaya suami senang. Kalau suami senang kalau itu pakai seksi-seksi, pakai sebelum pulang. Jangan malam pulang gas ketiga hari. Ada ketimun di sini. Wah, angkat ketek. Bagaimana kita tidak cepat seperti mau? Pakai baju seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Baru pulang suami, kita dengar suami tadi dimarahi sama komandannya. Pulang suami, bukakan sepatunya, ajak dulu baik-baik, baru ibu peluk dia, sambil ibu peluk nyanyi lah itu. Bila hati rasa hilang itu jengkelnya suami. Masuk lagi rumah berantakan kamar, ibu peluk lagi dari belakang, cium sambil menyanyi lagi. Insablah. Beda kan? Ya, ini satu kata Nabi, buat matanya senang, cantik di depan ibu-ibu. Kalau mau tidur pakai parfum, itu ibadah. Jangan malam mau tidur tidak sikat gigi. Lupa pakai. Serius ini bu, ya? Kata suami, Ustaz, mana itu hukumnya istri saya? Habis buat saya dicicil tiap bulan baju barunya, tidak pernah dipakai. Nanti mau itu nanti dosa istri. Dua, kata Nabi, buat perutnya terisi. Kalau suaminya senang bakso, bikinkan bakso. Hari ini bakso lagi dan apa yang penting dia senang. Bisa bu? Kalau tidak bisa tiap bulan, tidak bisa tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Selesai terima gaji dan honornya, WhatsApp suami kita, Pak, jangan makan di luar. Hari ini semasa spesial buat Bapak. Itu suami saya, istri saya mamanya Cek. Jadi masa-masa video satu-satu menit. Dia kirim, sekarang jangan makan di luar, hari ini semasa spesial. Saya kasih lihat sama temanku. Istri saya bos, soleha. Biasa itu. WhatsApp suami, Bang, jangan makan di luar, hari ini spesial buat Babang saya masak. Senang dia.
Tidak bang, jangan lupa singgah beli telur. Singgah beli telur baru akan tempe. Bapak juga. Tenang, saya bela ini sekarang. Bapak juga jangan keterlaluan sama istri. Coba lihat istri, coba lihat istri, coba lihat istri. Dia tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Bapaknya lagi sakit, ibunya lagi sakit. Dia datang ke Bengkulu untuk apa? Menghargai suaminya, taat perintah suami. Dia tinggalkan orang tua. Dia tinggalkan ibunya yang telah mengandung, melahirkan dia. Lalu sampai di sini bapak selingkuh menyakiti hati istri. Wajar bapak tidak dikabulkan doa-doanya. Kenapa? Bapak berkhianat kepada orang yang baik kepada dia. Ayo, bapak ingat waktu ijab kabul, saudara Dastabati, saya nikahkan engkau dengan anak gadismu Naura Sidkian Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu kalau Pak Kapolda katakan, sini, sudah, Kapolda tidak punya ini, sebut aja nama saya ya. Ada kita, sudah. Ada tabungan saya masih. Kapolda ngomongin, ternyata bulan sampai di sana 50 juta. Dari Kapolda katanya, pada disebut 5 juta. Apa enggak marah Kapolda? Menyalahgunakan amanah. Allah kita jadikan bodoh, kita jadikan jaminan. Lalu kita sengsarakan istri. Wajar bapak susah dalam hidup. Kenapa? Bapak berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada mertua, berkhianat kepada istri. 3 bapak khianat. Tapi istri saya suka ngomel, Ustaz. Ya risiko. Sudah. Yang biasa membuat kita emosi, kalau ego yang muncul. Masa saya begini, saya kompleks, saya cari duit, saya lamar dia baik-baik, masa dia hina saya? Setan. Umar bin Khattab, tahu Umar? Itu Umar bin Khattab. Iblis saja minggir kalau ketemu Umar. Itu hebatnya Umar. Iblis minggir, Pak, takut sama Umar. Tapi suatu ketika ada sahabat yang mau melaporkan istrinya. Kenapa? Sahabat ini istrinya suka ngomel di rumah. Dia mau lapor ke Umar presiden waktu itu. Mudah-mudahan Umar panggil istrinya. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Udah dia ada Umar aja ditahan. Besok ketemulah sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, saya lihat Anda kemarin marah-marah istri, kok senyum-senyum saja? Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anak dan menyusul anak. Coba kalau bapak yang tanggung itu tidak. Bisa. Nah, bagaimana kecilnya itu istri, dia melahirkan bisa sampai 4 kali. Menahan bapak serangan yang ribu. Jangan itu perempuan hamil. Apa bapak pernah rasakan susahnya hamil? Paling bapak menderita kalau ngidam. Apa doanya berhenti ngidam, Ustaz? Kenapa ngidam suami istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari, Ustaz. Jadi kalau istrimu mau tidur jam 10, setengah 10 dia ke atas lemari. Saya bilang berhenti kok Pak, kasih bodoh-bodoh kok istri itu. Yang kedua, begitulah cara saya katain Umar berterima kasih kepada istri yang telah melahirkan anak. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Ada nggak ibu yang melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda senyum keluar pernah. Yang ketiga, kata Nabi, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak. Masih ingat waktu menyusui itu? Apalagi waktu usia 7 bulan, 8 bulan. Kenapa? Waktu itu begini.
kepadanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul?" Kata Nabi, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Ibumu." "Setelah itu bapakmu." "Kenapa tidak?" "Karena itu tadi, hamil melahirkan menyusui. Ibumu, 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 bapakmu. Berarti tiga ini satu bapak." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan dan waktu yang terbatas. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.